Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 8 Agustus. 1. Santo Dominikus. Pengaku iman. Dominikus lahir pada tahun 1170 di Calaruega, Spanyol. Orang tuanya, Don Felix de Guzman dan Joana dari Aza, dikenal sebagai bangsawan Kristen yang saleh dan taat agama. Joana ibunya kemudian dinyatakan gereja sebagai beata. Kakaknya, Manes dan Antonio, mencurahkan hidupnya bagi Tuhan dan gereja sebagai imam. Dua orang keponakannya menjadi imam dalam ordo religius yang didirikannya, Ordo Dominikan. Manes di kemudian hari digelari beato karena kesucian hidupnya dan pengabdiannya yang tulus kepada Tuhan dan gereja. Masa kecil dan mudanya ditandai dengan kesucian dan semangat belajar yang tinggi. Pendidikan awalnya ditangani langsung oleh pamannya yang sudah menjadi imam. Dominikus kemudian melanjutkan studinya ke sekolah katedral Palencia. Pada umur 24 tahun, ia masuk biara di Osma dan tak lama kemudian ditabiskan menjadi imam. Karir imamatnya dimulai di Osma didukung oleh doa kontemplatif yang sungguh mendalam. Doa kontemplatif ini yang melahirkan cinta yang tulus kepada umatnya. Karya apostoliknya dimulai sejak tahun 1203, ketika aliran Bid'ah Albigensianisme melancarkan serangan terhadap kebenaran iman gereja. Waktu itu, Dominikus bersama uskupnya, Diego de Azevedo, sedang dalam perjalanan ke Denmark untuk melaksanakan suatu misi diplomatik bagi Raja Alfonso ke-9 tahun 1188 sampai tahun 1230. Albigensianisme, yang lahir pada awal abad ke-13 di kota Albi, Prancis Selatan ini, merongrong ajaran iman yang benar. Aliran ini mengajarkan bahwa segala yang jasmani itu jahat. Ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus, peristiwa penjelmaan dan penebusan umat manusia dalam pribadi Yesus Kristus diingkarinya. Juga semua sakramen, ibadat dan apa saja yang merupakan ungkapan iman gereja ditolak. Karena sangat fanatik, para penganut aliran sesat ini tanpa segan merusak gereja-gereja dan biara, menghancurkan gambar-gambar kudus dan salib. Segala hubungan antara gereja dan negara ditiadakan. Mereka sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya, sehingga menarik begitu banyak umat menjadi pengikut. Terdorong oleh desakan batin untuk memberantas pengaruh jahat aliran sesat ini, Dominikus mendapat ilham untuk mendirikan sebuah tarekat religius yang lebih memusatkan perhatian pada soal pewartaan sabda. Ordo religius Dominikus ini kemudian lazim dikenal dengan nama Ordo Predicatorum, atau Ordo para Pengkhotbah. Pada pertengahan musim panas pada tahun 1206, seusai urusan diplomatik di Denmark dan kunjungan ke Roma, Dominikus bersama uskup Diego kembali ke Spanyol. Di Montpellier, Prancis Selatan, mereka bertemu dengan para pengkhotbah utusan Paus, yang mulai putus asa dalam mengemban tugas memberantas pengaruh ajaran aliran sesat Albigensianisme. Mereka berniat meninggalkan hidup biaranya karena gagal dalam tugas pewartaannya. Banyak faktor membuat mereka gagal. Para bangsawan yang merupakan orang kepercayaan masyarakat sudah mengikuti aliran sesat itu. Jumlah imam sangat sedikit dan tidak disiapkan dengan baik dalam hal cara mewartakan Injil. Padahal para pewarta ajaran sesat itu sangat terampil dalam menyebarkan ajarannya. Faktor kegagalan yang lain datang dari kalangan uskup Prancis Selatan itu sendiri. Mereka acuh tak acuh terhadap bahaya yang menggoncang ajaran iman yang benar, dan lebih getol dalam hal-hal duniawi. Menghadapi keputusasaan para utusan Paus, Uskup Diego dan Dominikus menasehati mereka untuk terus mewartakan Injil Kristus meskipun banyak rintangannya. Mereka dinasehati agar meniru teladan para rasul dalam pewartaan Injil. Memasuki pelosok-pelosok dengan berjalan kaki tanpa membawa uang dan makanan, dan bergaul rapat dengan rakyat yang sudah sesat. Diego dan Dominikus dengan setia menemani mereka dalam kegiatan pewartaan itu.
Hasil yang dicapai cukup lumayan. Meskipun masih ada juga kegagalan. Uskup Diego dan Dominikus serta Uskup Fugh dari Toulouse, Prancis Utara terus mendampingi para pewarta dalam perjuangan besar memberantas pengaruh jahat Albigensianisme. Pada tahun 1214, Dominikus mendiskusikan bersama rekan-rekannya rencana mendirikan sebuah tarekat religius. Rencana ini didukung dan mulai dilaksanakan tahun berikutnya, bersamaan dengan pemberian hadiah sebuah rumah besar oleh Petrus Sylla dari Toulouse. Uskup Fugh memberi restunya. Pandangan hidup yang dianut Ordo Dominikan, yang dikenal dengan nama Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah ini merupakan sesuatu yang belum dikenal pada masa itu. Dominikus menggabungkan corak hidup kontemplatif dengan kehidupan aktif, mewartakan Injil di luar biara, kerja tangan untuk memenuhi kebutuhan hidup, belajar dan lain-lain. Misinya sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang baru, karena pada masa itu hal pewartaan adalah tugas khas pada uskup. Dengan kekhasan ini, Dominikus bermaksud memberikan gereja suatu ordo religius imam yang berbobot dan handal. Restu atas berdirinya Ordo Dominikan ini diperoleh ketika Dominikus bersama Uskup Fugh mengikuti Konsili Lateran IV di Roma pada tahun 1215. Sri Paus Innocentius III tahun 1198 sampai tahun 1216 berjanji meneguhkan ordo itu. Apabila Dominikus sudah memiliki suatu aturan hidup membiara yang terbukti ampuh, dan sebuah gereja sebagai tempat misa kudus dan upacara lainnya. Kedua tuntutan Paus ini akhirnya terpenuhi. Dominikus bersama rekan-rekannya sepakat memilih aturan hidup Santo Agustinus dan menyusun konstitusi ordo mereka. Uskup Fugh mempercayakan gereja Santo Romanus di Toulouse kepada Dominikus. Di samping gereja itu, Dominikus mendirikan rumah biaranya yang pertama. Kekhasan Ordo Dominikan ini diperkuat oleh suatu pengalaman mistik. Ketika berdoa di Basilik Santo Petrus di Roma, Dominikus mengalami penglihatan berikut. Santo Petrus dan Paulus mendatangi Dominikus. Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci, dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu." Kecuali itu, dalam penglihatan itu pun Dominikus menyaksikan para imamnya mewartakan Injil ke seluruh dunia. Di Prancis Selatan sendiri, karya pewartaan itu sulit sekali dilaksanakan, karena kerusuhan politik dan militer. Karena itu, Dominikus memutuskan untuk mewartakan Injil di wilayah Eropa lainnya, seperti Spanyol dan Paris, sambil tetap menggalakkan pewartaan di Toulouse dan Prol. Dari wilayah-wilayah itu, Dominikus mulai melancarkan misi universal ordonya ke berbagai daerah. Untuk mempertegas ciri khas ordonya, Dominikus mengundang imam-imamnya untuk membicarakan berbagai hal penting, seperti pendidikan para imam Dominikan, kegiatan pewartaan, kepemimpinan ordo dan penghayatan kaul kemiskinan. Oleh imam-imamnya, Dominikus sendiri diangkat sebagai pemimpin ordo pertama. Ia pun diangkat sebagai pemimpin misi kepausan di Lombardia, tatkala umat di wilayah itu diresahkan oleh ajaran sesat. Bersama Kardinal Egolino, Dominikus melancarkan perlawanan gencar terhadap berbagai ajaran sesat. Pekerjaan di Lombardia sangat menguras tenaganya. Dominikus meninggal dunia di Bologna pada tanggal 6 Agustus tahun 1221 setelah menderita sakit keras. Kesucian Dominikus sungguh luar biasa. Ia seorang pendoa, yang merasakan benar makna kehadiran Allah tentang dirinya. Rekan-rekannya berkata, ia terus berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Siang hari ia bekerja bagi sesamanya, dan malam hari ia berkontak dengan Tuhan. Sebelum meninggal ia berpesan, tetaplah teguh dalam cinta kasih dan kerendahan hati, dan jangan tinggalkan kemiskinan. 2. Santo Siriakus.
Largus dan Smaragdus. Martir. Syriacus adalah seorang diakon di kota Roma. Ia ditugaskan melayani orang-orang miskin dan orang-orang Nasrani yang dihukum kerja paksa. Dalam melaksanakan tugas ini, ia dibantu oleh dua orang rekannya, Largus dan Smaragdus. Pada suatu hari mereka ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi kemudian mereka dilepaskan lagi karena Syriacus menyembuhkan anak Kaisar Diocletianus. Ketika Kaisar Maximianus naik tahta, Syriacus dengan kedua temannya ditangkap lagi, dan dijatuhi hukuman mati karena tidak bersedia meninggalkan imannya. Jenazah mereka dikuburkan di pinggir jalan ke Ostia. 3. Santo Hormisdas. Martir. Pada masa kejayaan kerajaan Sasanid di Persia selama 4 abad, seni dan ilmu pengetahuan mengalami perkembangan dan kemajuan yang luar biasa. Demikian juga agama yang dijadikan agama nasional yang sangat berkembang. Sedangkan agama Kristen dihambat sedapat mungkin. Pada abad ketiga, Raja Bahram mengalahkan Chosrus II dan dengan kejam melancarkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Raja ini suka mengorbankan manusia. Untuk itu ia tidak segan-segan memilih korbannya di antara orang-orang Kristen. Hormisdas menjadi salah satu orang pilihan untuk dijadikan korban persembahan. Ia adalah bangsawan turunan raja dari dinasti Achaemenid. Sesudah disuruh datang ke istana, ia dipaksa meninggalkan imannya dan memeluk agama nasional. Sebagai seorang pangeran yang berani, Hormisdas menjawab, "Jikalau aku lakukan apa yang engkau perintahkan, maka aku menghina Tuhanku dan melanggar hukumnya. Siapapun saja yang tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan, tentu saja kesetiaannya kepada raja akan kendor, karena raja adalah seorang manusia biasa. Jika orang yang melanggar perintah raja dijatuhi hukuman mati, bagaimana nasib manusia yang berani melawan Allah?" Mendengar kata-kata Hormisdas ini, raja naik darah dan menyuruh membelenggu Hormisdas. Harta miliknya disita. Ia ditugaskan menjaga kuda-kuda perang dan membersihkan kandang kuda itu. Meskipun mengalami penderitaan hebat, Hormisdas tidak bersedia menyangkali imannya. Oleh karena itu, ia dihukum mati. Santo Dominikus, Santo Syriacus, dan Santo Hormisdas, doakanlah kami. Kak Carla Channel.